Hai semuanya, baik lagi nih dengan kelompok kita, kelompok 6. Jadi kita akan jalan-jalan sekaligus belajar di Museum Seni Rupa dan Keramik, tepatnya di Kota Tua. Ikuti terus ya. Untuk sampai tujuan mudah sekali kok teman-teman. Jadi kita hanya perlu naik angkutan umum kereta api sekali saja, yaitu dengan tujuan ke stasiun Jakarta Kota teman-teman. Sampai jumpa di sana ya. Nah semuanya, sekarang kita sudah sampai di stasiun Jakarta Kota. Stasiun Jakarta Kota ini sangat dekat sekali dengan Kota Tua, tempat tujuan kita. Tapi sebelum itu kita akan menunggu teman kita dulu ya teman-teman. Lalu kita akan jalan ke tempat tujuan kita. Oke. Di Jakarta Kota ini, jika kita ingin menyeberang, kita bisa menekan tombol ini untuk menyeberang supaya kita lebih aman ya teman-teman. Nah, ini dia yang namanya Kota Tua teman-teman. Tapi sebelum kita ke museum, kita akan membeli air minum dulu di Indomaret. Check it out. Hey guys, kali ini sekarang kita bakalan kemana? Ke Indomaret. Kita mau ke Indomaret dulu guys. Haus guys, kita mau beli es. Nah teman-teman, sekarang kita udah selesai membeli minum dan makanan seadanya. Lalu sekarang kita akan ke tempatnya, ke Museum Seni Rupa dan Keramik di Kota Tua ini teman-teman. Nah sekarang kita sudah di pintu masuknya. Sekarang di sini ada pengecekan teman-teman, karena di sini sedang ada pengecekan. Jadi kita akan dicek suhu tubuhnya dan kita juga harus menggunakan hand sanitizer, yaitu untuk membersihkan tangan kita teman-teman. Nah ini dia kelompok kita, kelompok 6. Jadi sekarang kita akan masuk ke gedung Museum Seni Rupa dan Keramik. Nanti di sana sudah ada tour guide-nya. Jadi nanti kita akan didampingi oleh tour guide untuk melihat-lihat koleksi di dalam, dan kita juga akan dijelaskan sama tour guide-nya. Oke teman-teman, lanjut. Hai. Jadi kita udah ada di museum apa namanya? Museum Seni Rupa dan Keramik. Oke, jadi kita bakal masuk ke museum ini guys. Ya, kita akan menjelajahi ini. Oke. Kita minta tolong sama itunya. Ya, udah ada pemandu Nanti itunya. ada pemandunya ya guys. Oke, jadi ayo ikutin terus. ikutin terus ya. Ya, yuk.
Jadi di sini tour guide-nya sedang menjelaskan tentang sejarah berdirinya bangunan ini dan juga visi-misi daripada bangunan ini. Dikarenakan suaranya kurang jelas, jadi saya akan mengulangi pembicaraannya. Jadi, gedung ini diresmikan pada tanggal 12 Januari 1870. Awalnya, gedung ini digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kantor Dewan Kehakiman pada Benteng Batavia. Saat pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1944, tempat itu dimanfaatkan oleh tentara KNIL dan selanjutnya untuk asrama militer TNI. Pada 10 Januari 1972, gedung dengan 8 tiang besar di bagian depan itu dijadikan bangunan bersejarah tak cagar budaya yang dilindungi pada tahun 1967 sampai dengan 1973. Unsur tersebut digunakan untuk kantor wali kota Jakarta Barat dan tahun 1976 diresmikan oleh presiden saat itu, yaitu Presiden Soeharto, sebagai Balai Seni Rupa Jakarta. Dan pada tahun 1990, bangunan itu akhirnya digunakan sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik yang dirawat oleh Dinas Kebudayaan dan Permusiuman DKI Jakarta. Pada awalnya, nama yang digunakan untuk gedung ini adalah Balai Seni Rupa dan Keramik yang kemudian berubah menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum yang tepatnya berada di seberang Museum Sejarah Jakarta itu memajang keramik lokal dari berbagai daerah di tanah air, dari era Kerajaan Majapahit abad ke-14 dan dari berbagai negara di dunia. Museum ini menyajikan koleksi dari hasil karya seniman-seniman Indonesia sejak kurun waktu 1800-an hingga saat sekarang. Koleksi seni lukis Indonesia dibagi menjadi beberapa ruangan berdasarkan periodisasi, yaitu ruang masa Raden Saleh periode 1880 hingga 1890, ruang masa Hindia Jelita yaitu periode 920-an, ruang Persagi yaitu periode 1930-an, ruang masa pendudukan Jepang periode 1942 hingga 1945, ruang pendirian Sanggar yaitu periode 1945 hingga 1950, ruang sekitar kelahiran Akademi Surrealisme periode 1950-an, dan terakhir ruang Seni Rupa Baru Indonesia periode 1960 hingga sekarang. Untuk koleksi seni rupa menampilkan patung-patung seperti totem Asmat dan lain-lain. Sedangkan koleksi keramik menampilkan keramik dari berbagai daerah di Indonesia, seni kreatif kontemporer. Selain itu ada juga koleksi keramik dari mancanegara seperti keramik dari Tiongkok, Thailand, Vietnam, Jepang, dan Eropa dari abad 16 sampai dengan awal abad 20. Oke, jadi tadi kita udah selesai muter-muter di sini. muter-muter. Paling gue kita lihat keramik sama lukisan, ya. Jadi makasih buat semuanya. Udah ngikutin kita.